Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fazil Husnul Fadil dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis. Ada 4. Yang pertama, pengertian hadis dhaif. Yang kedua, ada pembagian hadis dhaif. Yang ketiga, ada pendapat ulama tentang hadis dhaif ini. Yang keempat, terakhir, tentang contoh hadis dhaif yang boleh atau tidak. Yang pertama, kita masuk ke pengertian hadis dhaif. Cara bahasa, yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Jadi hadis lemah dan hadis yang tidak kuat. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syariat hadis sahih dan tidak pula didapati syariat hadis hasan. Para ulama yang lain mendefinisikan hadis dhaif ini ialah suatu hadis yang terputus sanadnya, atau di antara perawinya ada yang cacat. Seperti Ibnu Saleh juga mendefinisikan hadis dhaif, yaitu bunyinya seperti ini: malam yujma' sifatu sahihi wala sifatu hasan. Yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang lemah, tidak terkumpul pada sifat-sifat hadis sahih yang hasan yang dapat diterima riwayatnya. Dan kata lain, hadis dhaif merupakan hadis dari hadis makbul. Seperti itu. Kita masuk ke poin yang kedua, tentang pembagian daripada hadis dhaif. Yang pertama, ini ada berapa pembagian? Ada 12 pembagian hadis dhaif. Yang pertama ada mursal, hadis mursal. Di mana pengertian hadis mursal ini adalah hadis yang terbuat oleh tabi'in langsung dari Rasulullah, tanpa menyebut siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah. Digolongkan sebagai hadis lemah karena memungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya, namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawi periwayatnya yang tidak disebut tersebut adalah orang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis lemah. Seperti itu. Yang kedua, hadis mu'dhal, yakni hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau yang lebih, tidak dicantumkan secara berurutan. Seperti itu. Yang ketiga, hadis munqati atau terputus. Pengertiannya, semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dhal adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Yang keempat, ada hadis mudallas. Di antara pengertiannya adalah seorang yang meriwayatkannya dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal itu sebagai sehingga terkesan seolah-olah mendengarkannya langsung dari rawi fulan tersebut. Hadis mudallas ada 2 macam. Yang pertama, ada dia menyebutkan sanad, dan yang kedua
menyebutkan yang pertama dia menyebutkan menyembunyikan sanad, yang kedua dia menyembunyikan personal orangnya. Yang kelima ada mu'an'an. Ini hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan, an fulan, riwayat seorang dari seseorang, maksudnya riwayat seseorang dari seorang fulan. Itu yang ke 6, mutharib atau guncangan. Di sini mutharib atau guncangan. Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan serta tidak bisa diambil jalan tengahnya. Gitu. Yang ketujuh, syad atau ganjil. Hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang terpercaya, maksudnya terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur nama perawi. Maksudnya satu jalur nama perawinya. Kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 ada munkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisih periwayatan rawi-rawi yang siqah. Yang ke-9 ada matruk, yakni hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Yang ke-10 ada madhu. Madhu ini hadis palsu atau hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Di dalam riwayatnya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan daripada hadis tersebut. Yang ke-11 ada bathil, sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Ini tidak boleh diikuti. Yang ke-12 ada mutsrat atau perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang diutus bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang di bawahnya. Tidak boleh diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud dari kata tertentu dalam lafal hadisnya. Itu materi yang kedua. Materi ke-1 yang kedua sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pendapat daripada para ulama tentang boleh dan tidaknya hadis dhaif ini. Pendapat yang pertama menurut Imam Bukhari Muslim, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh dilakukan sama sekali. Jadi tidak boleh dilakukan sama sekali, baik itu dalam personal akidah maupun dalam hukum fikih seperti takrib wa tarqi maupun fadhilul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih, ini pendapat kedua menurut ahli fikih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, merupakan perbolehan mengamalkan dan memahami hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad
mengatakan bahwa hadis dhaif ini yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan. Hadis yang tidak terlalu lemah maksudnya. Kalau hadis lemah tidak diperbolehkan. Jadi Imam Hasan mengatakan boleh digunakan, namun dhaifnya yang hasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif dengan semua jenisnya, baik yang tidak terlalu lemah ataupun yang sangat lemah, adalah haram. Jadi tadi dikatakan boleh asalkan hasan, sekarang sama sekali tidak boleh, maupun hasan atau tidaknya suatu hadis dhaif itu hukumnya haram katanya. Di antara hujah mereka adalah bahwa hadis sahih dan hadis hasan mencukupi untuk menjadi rujukan dalam semua permasalahan manusia, sehingga menjadi suatu yang sia-sia menggunakan hadis dhaif tersebut yang secara zahir bukan sanad Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hamzah, Ibnu Ma'in, Syekh Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Bani. Itu pendapat mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan hujah, terutama dalam masalah yang tidak ditemukan hadis sahih, karena menurut mereka hadis dhaif lebih baik daripada analog dan pendapat manusia. Boleh juga. Jadi dia mengatakan lebih baik memakai hadis dhaif yang hasan daripada pendapat dan pikiran dari manusia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan juga Abu Daud, juga Imam Ahmad, Imam Mubarak, dan juga lainnya. Dan juga kalau kita melihat buku-buku fikih ulama terdahulu, maka akan kita dapati bahwa dari mereka yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil, terutama dalam kondisi tertentu. Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia, karena kias tidak dipakai kecuali dalam kondisi tidak adanya nas atau dalil dari Al-Quran tersebut, kataan dari Al-Quran tersebut. Pendapat ketiga memberikan syarat dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif sebagai berikut. Yang pertama, hanya boleh diamalkan dalam masalah fadhil a'mal, keutamaan amal. Keutamaan amal-amal ibadah itu, bukan masalah akidah, ibadah, dan halal dan haram gitu. Yang kedua, ada hadis dhaif tersebut bukan kategori sangat lemah, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi pendusta atau yang dituduh berdosa atau yang selalu salah dalam meriwayatkan hadis tidak boleh diamalkan. Yang ketiga, ada hadis tersebut berisi hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil yang sahih. Yang keempat, ketika menggunakan hadis tersebut tidak berkeyakinan bahwa ia adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Itu penjelasan tentang pendapat para ulama tentang boleh tidaknya hadis dhaif tersebut. Yang keempat, kita masuk ke contoh hadis dhaif yang boleh dan yang tidak boleh. Kita masuk yang pertama, hadis dhaif yang tidak boleh. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatu wa zakatul jasadi as-shaum
asyamu asyamu nisfus sabr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya, zakat badan ataupun puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Itu hadis Ibnu Majah. Lewat jalur Musa bin Ubaidah dan Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok atau ahli hadis lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taqzib. Beliau ini seorang yang sahih dan ahli ibadah, namun lemah dalam periwayatan suatu hadis. Gitu. Yang kedua, hadis dhaif yang boleh. Contoh yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup dalil amal, misalnya kita baca artinya saja. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalkannya dan mengamalkan apa yang di dalam dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarga yang masuk neraka. Ini hadisnya sahih, hadis Tirmizi 2905 menurut Imam At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan keselamatan dan juga menyelamatkan 10 anggota keluarganya. 10 anggota keluarganya yang bisa ia selamatkan dari api neraka. Walau hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hadis lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyampaikan seorang untuk menjadi penghafal Al-Quran karena tujuannya baik. Berdasarkan pendapat dari sebagian besar ulama hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada dia tidak menyangkut hal-hal haram, tidak menyangkut hal akidah dan sifat-sifat Allah, bukan hadis yang sangat lemah atau dhaif, paling dhaif digunakan dalam masalah fadhil amal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.